Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih sempat untuk melaksanakan sholat duha secara berjamaah. Walaupun ini tidak terbiasa dilakukan. Dan juga tapi untuk pendidikan, para ulama mengatakan begitu pentingnya sholat duha itu perlu dibiasakan. Nah, tapi kalau di rumah biasa sendirian, tidak apa-apa. Tapi harus diketahui ada satu peristiwa, Pak gurunya mengajarkan anak-anaknya sholat jenazah nyaring. Begitu si anak pulang, dia menjadi imam, nyaring dibuatnya. Ditanya siapa gurunya, ditelepon, gurunya Pak Kiai ini. Ditelepon, kenapa nyaring? Itu pembelajaran. Anak ini yang kurang mendengarkan. Jadi harus dipahami, dikunci. Ini pembiasaan. Nanti kalau sholat jenazah disuruh ibunya nyaring, jangan kau sholat jenazah. Walaupun itu tidak batal sebenarnya, tidak batal, tidak membatalkan dia. Cuma tidak biasa dilakukan nyaring sholat jenazah. Itu anak-anak kami, maka di sini ini adalah satu pembelajaran pembiasaan, ya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua pengikut setia pengamal sunnah, semoga kita bersama Nabi di dalam surga dan dapatkan syafaat nanti di hari kemudian. Amin. Amin. Bapak Kepala Madrasah yang sama kita hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah yang sama kita hormati. Grogi juga saya. Yo, karena banyak kan gitu. Cuma nggak nampak. Grogi saya nggak nampak. Kata ahli orator Inggris disebutkan, Pak, apa obat jangan grogi? Nggak ada. Apa obatnya? Pembiasaan. Itu aja. Jadi jam terbangnya dibiasakan terus. Nggak ada itu obat. Jadi Bapak dulu pelatihan pidato, semua jurus dipakai. Makan sirih, merah giginya. Obat-obat tuh. Nggak ada. Rupanya kebiasaan. Maka anak kami kemari ke depan, jangan pikirkan salahnya. Yang perlu tampil di sini itu sudah jauh lebih dari orang yang sukses. Ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak menyampaikan singkat saja, nanti ada kuis. Siapa yang dapat kuis diberikan rewardnya. Jangan tengok, jangan materi kali. Kalau 50.000 baru berdiri, jangan. Perlu berani datang ke depan. Nah itu sudah hebat, itu puji itu. Ada yang berani walaupun salah, tak apa-apa itu dikasih juga. Ya. Ada dalam Al-Quran disebutkan, Quran surah Al-Baqarah ayat 216, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa karhul lakum. Ditugaskan, dibebankan, ditetapkan, diwajibkan kepada kamu berjuang. Dan sebenarnya kamu benci, tak senang kamu itu, kata Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi dalam pikiranmu ada yang kamu benci, tapi endingnya bagus bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi dalam pikiranmu ini yang terbaik, ini yang kau senangi, tetapi endingnya wa huwa syarrul lakum, jelek, celaka bagimu. Kenapa? Ada dikunci di situ. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu menyuruh yang baik untukmu, padahal kamu kosong tidak mengetahui apa-apa. Jadi tadi diwajibkan, ditetapkan kepada kamu berjuang. Kalau di medan perang berperang, kalau siswa belajar, itu perjuanganmu belajar. Boleh jadi itu karhul lakum, benci, malas, jengkel, tidak mau, datang terlambat, PR tidak dikerjakan, itu karhun, kebencian. Padahal
Di ujung itu nanti bisa wa huwa khairul lakum. Baik kau punya prestasi kau. Kalaupun dicubit, dipukul, dihukum guru, itu khairul lakum, adalah untuk mendidikmu. Itu perlu kita pahami. Kenapa? Karena kalau diukur dengan nafsu, banyak yang tidak senang kita ini belajar. Makanya anak-anak, Pak, besok kita belajar, Pak. Belajar, tapi puasa, Pak. Libur, hore, kan gitu. Ini tanya, berapa orang yang suka kita besok libur? Libur, hore, itu karbul lakum. Karena sesuatu kebaikan itu kalau ikut hawa nafsu memang tak senang dia itu. Itu sudah baik sebenarnya untukmu. Baik sekalipun untukmu. Nah, begitu juga ini yang puasa ini. Mana lah enak puasa, lapar ya, lemas, kan? Tak ada semangatnya. Makanan banyak, uang ada, jajan ada, yang jual banyak. Ditanya Nabi Yusuf, begitulah. Kenapa kau puasa? Padahal di tanganmu kunci pembendaraan negara. Apa ya saja yang mau kau makan, bisa kau makan. Salah satu jawabannya apa katanya? Kalau aku tidak puasa, aku tidak pernah merasakan bagaimana perasaan orang-orang atau rakyatku yang miskin, rakyatku yang lemah. Berarti puasa menjalin rohani antara kaya dengan yang miskin. Bagus itu. Sensitivitas, peka perasaan, bisa melihat kesusahan orang lain dengan yang pernah dia alami. Ini perlu. Tidak ada teori seminar pendidikan untuk itu. Tidak ada itu. Yang bisa mendidik itu langsung praktik lewat ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu. Ini puasa ini kan tidak enak, tapi ada enaknya, ada enaknya. Lis-shaimina farhatani, bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun indal futur, satu kegembiraan ketika mau buka puasa. Yang kayak gini, saya bisa membayangkan ini ya. Nanti kalau jam 6 lah, setengah 7 lah, tinggal 15 menit lagi. Ini bolak-balik ini, dari depan ke dapur. Buka, tutup sajinya. Membuka saja, belum dimakan. Ini tanda-tanda kegembiraan ini. Buka, pegang. Ini apa, Mak? Jangan pegang, belum lagi buka puasa. Ayo, kata mamanya, sayang lah dulu. Ayo kita ke pasar beli buka. Iya Mak, ya. Berangkat dia ke sana. Padahal tadi sudah tidur saja dia. Semangat dia. Ini farhatun indal futur, mau menjelang puasa, membuka saja sudah senang ini. Maka itulah kegembiraan nanti orang yang berhari raya, yang puasanya penuh, senang kali itu. Betul, betul. Apalagi udah siap bajunya ya. Bangun jam 2 malam buka lemari masih ada daunnya. Masih ada. Iya betul ya. Apalagi bajunya yang dari Malaysia ya. Buka tiap malam dibukanya. Tiba-tiba ada pengumuman, besok tidak jadi hari raya. Aduh, gawat. Padahal sudah siap mau pakai baju baru. Ya, itu satu kegembiraan. Bahkan orang Yunani kuno, orang itu tidak diajarkan dalam agama, tapi diajarkan dalam budaya. Sebelum mereka merayakan satu pesta, orang dahulukan dulu puasa 10 hari. Kenapa? Karena ending puasa itu mengandung kegembiraan. Puasa mereka. Orang bukan diajarkan. Ini orang budaya pun. Yunani kuno, Romawi kuno, Mesir kuno, orang Mesir pun Meso. Bapak nggak bisa kan? Itu budaya-budaya tertua itu orang itu sudah memang puasa itu. Karena ada kegembiraan sebelum mereka berbuka. Jadi itu. Apalagi disusun jus mangga, jus kuini, jus semangka, jus pokat, jus apa yang tak ada di situ? Jus ama nggak ada di situ, karena nggak bisa dimakan. Iya, jus amanya nggak ada. Itu baru satu mangkok diminumnya sudah kenyang, yang lain tinggal. Ini belum berhasil puasanya. Kan puasa itu mendidik supaya bisa mengendalikan hawa nafsu. Diukurlah.
Berapa kira-kira habis? Kalau yang habis hanya satu, beli satu, jangan beli dua. Bukan keadaan. Ini dibeli, mulai dari ujung sampai ke pangkal, beli semua. Mie Aceh, mie Parpar, mie apa lagi dia? Mie neraka. Ada yang penyet, ada lembu penyet, ada. Semua dibelinya. Nah, ukurlah. Karena berhasil puasa, dia bisa mengukur menakar kebutuhan yang dibutuhkannya dalam berbuka. Ya, itu puasa. Nah, Farhatun indah liqa'i rabbi, satu kegembiraan lagi kau berjumpa dengan Tuhanmu. Mau jumpa sama Tuhan? Oh, jangankan jumpa sama Tuhan, jumpa sama presiden. Ini kalau kita undang presiden di sini, ini Kabupaten Labuan Batu penuh datang kemari. Itu baru presiden. Ingin jumpa sama, padahal nggak ada apa-apa ya. Kadang-kadang masih kasih sepeda aja. Kasih sepeda, senang dia itu sepeda, padahal dia bisa bersepeda. Tapi apa? Bisa jumpa dengan presidennya. Ini bisa jumpa dengan Tuhannya, itu jauh lebih hebat. Cuma orang yang diizinkan jumpa dengan Tuhannya pada ketika itu ala osso ini, nah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang berpuasa. Enggak untuk orang berpuasa khusus. Nah, kalau mau masuk surga, buat pintunya. Apa pintunya? Pintu lewat puasa. Boleh juga pintu sholat. Itu karhul lakum, berat, malas, bahkan terpaksa. Bahwa khairul lakum, padahal itu bagus. Kalau menurut kesehatan saya tidak, ini akan masuk energi ini. Itu kalau nggak dikeluarkan, energi itu bisa merusak sistem kesehatan kita. Dengan tarawih, gerakan energi itu dibakar kembali, sehat orang itu. Tapi paham. Kalau kau makan pada malam hari, jangan kau tidur sebelum engkau melangkah 200 langkah. Wah, hebat ya. Maka dalam tradisi Islam memang itu makan itu sore hari, bukan malam. Tapi kalau kau makan pada malam hari, jangan kau tidur sebelum engkau melangkah 200 langkah. Berarti gerakan sholat tarawih, sholat isya adalah bahagian daripada tadi untuk menyahuti supaya kita sehat. Maka orang sholat itu endingnya khairul lakum, sehat kamu, sehat jasmani, sehat rohani. Puasa itu juga begitu. Saya baca lagi ya. Penyakit yang akan banyak timbul di akhir zaman, orang yang tidak bisa mengendalikan perutnya. Maka muncul berbagai macam penyakit. Tidak dapat dideteksi apa masalah. Rupanya masalah makan. Itu sebabnya Nabi bilang ada 2 penyakit bagi manusia. Satu mulutnya, dan satu perutnya. Mulutnya nggak bisa menjaga lidahnya. Itu gosip. Hoak. Itu bahaya tentang kehidupan sosialnya. Yang kedua, masalah perutnya. Ini bahaya tentang kesehatannya. Maka siapa yang bisa menjaga perutnya, maka dia akan sehat, terjaga. Maka orang Yunani itu Bu, ini yang anak-anak kami mau cantik kan. Terapi kecantikan mereka terapkan adalah dengan berpuasa. Ada paling rendah pantangan. Dia buat pantangan, ini tidak boleh ini tidak boleh dimakan. Puasa adalah salah satu sistem yang baik. Di dunia barat dan kemajuan kedokteran sekarang, terapi kesehatan dimulai dengan berpuasa. Puasa itu baik. Sumu tasihu. Puasa kamu, sehat kamu. Tapi kalau udah sakit, tidak bisa lagi. Sebelum sakit, berpuasalah. Oke ya? Wa huwa khairul lakum, itu baik bagimu, di duniamu, di akhiratmu. Itu baiknya Allah. Di dunia ini pun sudah dibalasinya dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Pahala sosialnya bagus, pergaulannya bagus. Di akhirat dikasih dengan pahala, ujrah, pahala yang besar pula. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kedua kebaikan itu, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ya, oke. Selamat lagi ya. Baik, Al-Baqarah 216, yaitu kutiba alaikumul qital wa huwa karhul lakum, diwajibkan kepada kamu berjuang, berperang. Itu benci asalnya pada dirimu, padahal itu baik pada dirimu pula itu. Oke, itu saja barangkali yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, tetap semangat. Kalau Bapak sebutkan as-shaimuna
Semangat, ya. Laki-laki, as-shaimuna laki-laki, as-shaimatu perempuan ya. As-shaimuna. Kepala tangannya. As-shaimuna. As-shaimatu. Waduh, loyo. Itulah betul-betul orang puasa itu. Tak ada suaranya lagi, habis ya. Tapi as-sumuna. As-sumuna apa? Semangat. Itu sumum bukmun yum bahum layar jiwa gitu. Tuli disubuta. Kalau as-sumun katanya tuli, semangat. Berarti tuli dia, tak dengar dia ceramah Ustaz. Baik ya, itu saja barangkali. Mudah-mudahan anak kami semangat semua dan juga bisa mentradisikan sholat duha ini. Kata Nabi, jika kamu berpagi-pagi maka bersedekahlah kamu. Dengan sedekah subhanallah, nggak bisa subhanallah alhamdulillah, tidak bisa Allahu akbar, tidak bisa itu waktu midul ajaan toriki, membuang yang menyakiti dari jalan, membuang sampah berpahala. Itu pun tidak bisa. Rakaataini minat duha, salat 2 rakaat 360 persendian kita sudah bersedekah pada pagi hari ini. Kalau kau bersedekah, Allah akan ganti 1 diganti menjadi 10 kebaikan. Itulah orang-orang beriman itu ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuis. Bapak mudah